Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Purwoda Farel dari jurusan TRO Angkatan 2024 kelas A dengan 3 digit NIM terakhir adalah 003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 5 CAD CAM tentang assembly nomor 55 sampai 63 dan 65 sampai 66. Nah, sebelum saya mencobanya di aplikasi SolidWorks, saya akan menjelaskan pengertian assembly-nya terlebih dahulu. Assembly adalah proses menggabungkan beberapa part atau komponen individu menjadi satu kesatuan produk atau mekanisme. Dalam assembly ini sendiri, hubungan antar part diatur menggunakan mesh. Mesh itu apa sih? Mesh adalah fitur di aplikasi SolidWorks untuk mengatur posisi dan gerakan antar komponen. Jadi, antar komponen itu posisi dan gerakannya bisa disesuaikan sesuai desain kita. Selanjutnya, komponen utama dalam SolidWorks assembly ini adalah yang pertama ada part file, itunya adalah titik SLD PRT file individual yang berisi satu komponen. Yang kedua ada assembly file, itunya titik SLD ASM file gabungan dari beberapa part atau sub assembly. Yang ketiga ada sub assembly, assembly kecil yang disusun menjadi bagian dari assembly utama. Selanjutnya ada proses membuat assembly. Pertama adalah membuat file assembly baru. Pertama itu buka SolidWorks, terus klik file, new, lalu pilih assembly. Setelah itu kamu bisa mulai memasukkan insert part ke dalam area ini, ke kerja atau di halaman. Yang kedua ada menambahkan komponen. Komponen bisa ditambahkan dengan menggunakan perintah insert komponen. Selain itu juga bisa melakukan drag and drop part langsung dari file explorer atau desain library ke area halaman. Biasanya komponen ini yang dimasukkan akan otomatis menjadi fix. Yang ketiga ada memberikan match. Match itu digunakan untuk mengatur hubungan posisi antar part, baik antar permukaan atau face, sisi edge, ataupun bidang datar atau planes. Match akan menentukan bagaimana part itu saling berinteraksi dalam assembly. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis match. Yang pertama itu ada coincident match, digunakan untuk membuat dua permukaan atau garis bertemu sejajar dan bersentuhan satu sama lain. Yang kedua ada parallel match, digunakan untuk membuat dua permukaan tetap sejajar walaupun terpisah jarak. Yang ketiga ada perpendicular match, digunakan untuk mengatur dua permukaan supaya saling tegak lurus. Yang keempat ada concentric match, digunakan untuk membuat dua sumbu komponen berbentuk silinder atau lingkaran menjadi satu pusat atau sepusat. Selanjutnya yang kelima ada tangent match, digunakan untuk membuat dua permukaan saling menyinggung, misalnya roda yang menempel di jalan. Yang keenam, distance match, digunakan untuk mengatur jarak tetap antara dua permukaan atau garis. Yang ketujuh ada angle match, digunakan untuk membuat sudut tertentu antara dua permukaan atau garis. Biasanya sudut ini bebas diaturnya seperti 30 derajat, 45 derajat, ataupun 90 derajat, ataupun yang lainnya. Yang kedelapan ada lock match, digunakan untuk mengunci dua komponen secara total sehingga posisi dan orientasinya saling tetap atau tidak bisa digeser ataupun berputar. Selanjutnya di sini ada tools dan fitur penting. Yang pertama ada match reference, memungkinkan SolidWorks memberikan match secara otomatis saat memasukkan part. Yang kedua ada pattern atau linear atau sikular, berguna untuk menggandakan part dalam susunan pola tertentu. Yang ketiga ada assembly feature, adalah fitur yang bisa dibuat langsung di tingkat assembly seperti membuat lubang atau potongan antar beberapa part sekaligus. Yang keempat ada explode view, adalah tampilan yang memisahkan komponen untuk memperlihatkan struktur internal assembly. Yang kelima ada interference detection, berfungsi untuk mengecek adanya benturan atau tumpang tindih antar part. Kelima ada collision detection, digunakan untuk mendeteksi tabrakan saat part digerakkan di assembly. Yang ketujuh ada smart match, mempermudah pemberian match dengan cukup drag and drop antar komponen. Nah, selanjutnya ada tips penyusunan assembly yang baik. Yang pertama, gunakan sub assembly untuk mempermudah pengelolaan assembly yang kompleks. Yang kedua, hindari penggunaan match yang berlebihan atau redundan karena bisa membuat assembly berat atau error. Yang ketiga, selalu cek interference agar tidak ada part yang saling bertabrakan. Yang keempat, ada gunakan penamaan file dan part secara konsisten dan rapi. Yang kelima, ada rutin menyimpan file dan membuat backup untuk menghindari kehilangan data. Nah, langkah pertama kita akan buka aplikasi SolidWorks-nya terlebih dahulu. Saya memakai aplikasi SolidWorks 2024. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara membuka file assembly di aplikasi SolidWorks-nya terlebih dahulu. Di mana cara membuka file ini ada dua cara. Yang pertama kita pilih kertas yang ini, selanjutnya pilih yang assembly, terus kita klik OK. Lalu muncul halaman seperti ini.
Selanjutnya kita klik yang sebentar. Terus kalau misalnya kita ingin menambahkan part atau komponen, kita bisa pilih yang insert komponen, lalu kita pilih yang browse. Selanjutnya kita akan masukkan partnya sesuai dengan desain kita. Kita masukkan misalnya contoh yang ini. Kita klik OK, open. Nah, selanjutnya yang langkah cara kedua misal kita ingin buat dari sketch-nya terlebih dahulu, kita pilih yang part. Lalu kita pilih yang sketch, kita pilih yang fountain, sketch, kita pilih ini. Kita gambar terlebih dahulu. Warnanya bebas. Setelah itu kita ke filter, extract terus. Selanjutnya kalau misalkan kita ingin buatnya jadi assembly, kita pilih make assembly from part. Lalu kita klik yang save and insert. Lalu kita save save. Nah, otomatis yang part yang kita bikin tadi kita masuk ke dalam assembly ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis math di assembly. Kita pilih yang ini, kita pilih assembly, kita klik OK. Oke, misalnya saya akan masukkan part yang ini. Setelah punya beberapa part di file assembly, kita bisa mulai nyusun posisinya dengan fitur math. Dan ini tuh kayak aturan yang nentuin gimana dua part bisa nyatu. Sebentar, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita pilih yang math ini, di mana math ini ada terdiri beberapa pilihan. Yang pertama itu coincident. Coincident ini permukaan yang saling nempel. Jadi kayak misal kita pilih yang ini, permukaan yang face yang segitiga itu dan face segitiga yang kotak atas. Nah, jadi dia nyatu. Selanjutnya kalau misalkan kita pilih yang paralel ini, paralel adalah yang sejajar. Jadi kita misal pilih muka yang ini dan face yang ini, dan jadi dia sejajar. Selanjutnya itu yang perpendikular. Perpendikular itu adalah tegak lurus. Misal kita sebentar, kita balik dulu. Yang tegak lurus, saling tegak lurus. Kita pilih face yang ini dan yang ini. Nah, dia jadi tegak lurus. Selanjutnya tangen. Tangen itu apa sih? Tangen itu menempel yang melengkung kayak roda ke lantai. Contohnya tuh misalnya yang ini dan yang ini. Nah, jadi kan dia melengkung. Selanjutnya itu konsentrik. Konsentrik itu adalah pusat lingkaran sama kayak paku yang masuk ke lubang. Jadi kayak ada lingkaran. Nah, kita pilih yang itu, konsentrik. Selanjutnya itu ada lock. Lock itu buat kunci lingkarannya. Selanjutnya ada distance atau jarak. Kita bisa bebas menggunakan MMS atau IPS sesuai dengan aturannya. Selanjutnya ada derajat atau angle, itu merupakan sudut tertentu antar permukaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan base part atau part utama yang tetap. Pertama-tama kita klik yang assembly lagi, terus kita klik OK.
Selanjutnya kita pilih browse, kita pilih partnya terlebih dahulu. Kita masukkan yang segitiganya terlebih dahulu agar kita pas masukin part pertama ke dalam file assembly, part itu otomatis jadi part yang tetap atau fix. Jadi dia itu nggak bisa digeser ataupun digerakkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan komponennya jadi fix. Lalu kita masukin yang persegi panjangnya, kita pilih yang insert komponen, lalu kita pilih browse, kita pilih yang persegi panjang kotak ini, kita masukkan. Nah, otomatis dia ya nggak pertama, dia yang kedua, jadi dia bisa gerak atau float. Di part assembly ini kita bisa ngubah fix ini menjadi float atau bisa bergerak. Jadi kita bebas bisa pilih masukkan part yang mana aja. Kayak yang tadi kita kan masukin awal yang segitiga. Nah ini kan tadi pas pertama fix atau tetap. Pas kita ganti ke float, jadi dia bisa berubah. Nah kalau misalkan kita pilih yang persegi panjang ini, kita ingin ke fix kan atau ditetapkan, kita pilih yang fix. Nah dia otomatis nggak bisa gerak atau tetap. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial tentang part assembly, tentang metode insiden, paralel, dan perpendikular. Pertama-tama kita pilih yang assembly, terus kita klik OK. Kita tunggu, terus kita pilih yang insert komponen dan pilih browse. Kita akan masukkan part yang 59. Ini kita pilih semuanya aja. Kita klik open. Kita taruh sini. Taruh sini. Taruh sini. Dan segitiganya taruh sini. Pertama-tama kita pilih kan ini saya akan menjelaskan tentang konsiden, paralel, dan perpendikular. Kita pilih yang mate, lalu pilih garis yang samping ujung bangun ruang kubus seperti kubus, lalu kita pilih yang sebentar. Kita pilih yang ini, terus kita konsiden, kita klik OK. Nah ini kan masih bisa ini. Terus kita klik yang titik ini dengan titik yang ini. Kita pilih metode. Dengan ini kita konsiden, kita klik OK. Nah ini kan sudah tidak bisa gerak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang segitiga, ya, di mana segitiga ini kita bisa rotate komponennya, lalu kita pilih kita rotate mau semana aja. Nah misal seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan metode perpendikular untuk mencobanya. Langsung saja kita klik yang garis ini dengan garis yang ini, misal kita klik yang ulang, klik yang ini dengan klik yang ini dan yang ini, kita klik yang perpendikular misal. Nah dia akan saling tegak lurus. Saling tegak lurus misalnya. Nah ini akan saling tegak lurus sama ini. Namun kita bukan pakai yang itu. Gimana cara menghapusnya? Kita klik delete saja di bagian ininya. Perpendikular yes. Nah, kita masukkan ulang terlebih dahulu segitiganya. Ini. Lalu kita pilih mate. Di sini saya akan pilih yang sebentar. Delete.
Di sini saya akan pilih face yang ini dan yang ini. Kita konsidenkan. Nah, ini kan masih bisa gerak. Caranya gimana sih biar kita ngunci? Nah, pilih klik yang back lagi. Kita clear dulu, kita pilih yang titik ini dan titik yang ini. Kita klik OK. Maka bisa gerak? Belum bisa. Sudah nggak bisa gerak. Nah, tinggal yang ini sama kita klik dan kita pilih mate. Oke, saya dengan yang ini. Kita klik consider. Klik yang ini. Dan yang atas ini. Mate. Dan yang ini kita klik OK. Nah, sudah selesai seperti ini dan full divide. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat yang nomor 60. Pertama-tama kita klik yang assembly dan klik OK. Di mana part 60 itu kita akan membuat jenis mate yang konsentrik dan tangen. Dan juga menggunakan mate consider. Lalu saja kita klik yang ini sudah part ke-60. Kita klik pilih semuanya aja, kita open. Selanjutnya di sini kita akan taruh saja. Nah, ini dimana saya sudah jelaskan kalau part yang ditaruh pertama itu akan fix, otomatis fix, dan part yang kedua itu akan bisa bergerak-gerak atau float. Dimana di video itu kita disuruh untuk membuat lingkaran ini sebanyak 3. Dimana sih cara untuk mengkopinya biar agak tidak lama-lama, kita masukkanlah satu-satu. Caranya itu kita klik face yang ini, terus kita klik kursor ini, terus kontrol aja, lalu kita geser. Nah, otomatis itu akan ke copy. Sebentar, saya kontrol. Nah, ini kan sudah satu lagi. Nah, ini sudah. Kita pilih mate, kita akan memasukkan lingkaran ini ke dalam sini menggunakan mate concentric. Klik yang ini dan yang ini. Klik OK. Lalu kita pilih mate lagi. Satunya kita pilih yang face ini dan face yang sama seperti tadi. Klik yang concentric, klik OK. Nah, ini kan masih bisa ke atas-atasin. Kita akan menguncinya dengan mate consider. Sebelumnya mohon maaf suaranya agak berisik. Selanjutnya kita pilih face yang ini dengan yang face balok pink yang atas ini. Sebentar. Kita pilih face yang ini dengan pink yang ini, kita klik consider, kita klik OK. Satunya lagi juga sama seperti tadi menggunakan mate consider. Kita pilih face yang oranye ini dengan face yang balok pink ini, kita klik consider. Nah, otomatis dia tidak bisa akan bergerak ke atas ke bawah. Nah, namun dia masih bisa bergerak mutar. Gimana sih cara untuk munculnya? Nah, cara untuk munculnya itu kita menggunakan mate paralel. Kita pilih face yang ini dengan face yang belok yang depan ini. Kita pilih paralel, klik OK. Nah, dia kan tidak bisa akan lagi seperti tadi. Yang satunya juga sama menggunakan mate paralel. Kita klik yang ini dan yang ini, face yang depan ini. Kita klik paralel. Lalu kita klik OK. Karena otomatis tidak bisa gerak. Selanjutnya yang satu lagi yang selanjutnya kita akan menggunakan mate tangen.
di mana tangen itu menggabungkan antara lingkaran dengan garis. Kita klik yang ini. Ulang. Kita hapus dulu. Lalu kita bikin lagi. Kita pilih mid. Maaf, salah pencet. Maaf. Kita silangkan, kita pilih mid. Lalu kita pilih piece yang ini dengan yang pink yang ini. Nah, kita pilih tangen. Otomatis dia akan bisa sejajar dengan garis yang ini. Nah, dia garis gerak-geraknya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat yang nomor 61 tentang membuat tutorial cara menghapus mid di SolidWorks Assembly. Langkah pertama kita buka new SolidWorks dokumen, kita klik yang assembly, terus kita klik OK. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Setelah itu kita akan masukkan part yang sudah jadi sebelumnya di nomor 59. Kita klik yang insert komponen dan kita klik yang browse. Di nomor tadi yang 61. Sebentar, nah ini kita pilih yang ini aja, kita klik open. Oh salah, berarti bukan yang ini. Kita klik browse, kita pilih yang SM5, kita klik OK. Nah, yang sebelumnya kita hapus, kita delete. Yes. Nah, ini kita hapuskan terlebih dahulu. Maaf, tidak ada. Langsung saja kita delete mat-matnya. Kita lihat terlebih dahulu matnya menggunakan apa. Pertama itu coincident, kita delete-nya dengan cara edit feature, save and continue. Satu kita di sini saja bebas. Sebentar. Nah, caranya kita klik yang ini, kita delete saja, terus kita klik yes. Selanjutnya yang bawah juga kita klik ini, kita klik delete, kita klik yes. Nah, maka untuk yang kotak segitiga ini dia bisa bergerak. Nah, untuk ini lagi kita consider yang satu lagi, kita delete yes. Nah, maka ininya akan berpindah kotaknya. Selanjutnya di sini saya akan menghapus yang ini juga, kita delete, kita yes. Selanjutnya yang perpendicular juga kita bisa delete, yang atasnya juga kita klik yes. Ini juga yang paralel kita delete, yang coincident satu juga ini kita delete. Nah, jadi kan ini bisa bergerak. Cara untuk melihat match-nya apa saja tuh di sini, view match. Nah, kelihatan untuk coincidence pun dia memakai mate coincidence. Selanjutnya di yang kotak segitiga juga bisa terlihat view mate. Nah, dia akan memakai mate perpendikular, paralel, dan coincident. Yang ini juga kita bisa ubah.
Ini kita bisa ubah edit feature. Kita bisa ubah ganti paralel ataupun perpendikular. Kita misalkan perpendikular, kita yes. Nah, dia akan masuk ke sini. Nomor 62, kita akan membuat sama part assembly. Kita klik yang atas ini, lalu kita pilih yang assembly, klik OK. Tunggu sebentar. Selanjutnya kita pilih partnya terlebih dahulu. Kita masukkan sebentar, ini masih ngelek. Nah, yang ini dua-duanya kita taruh sini, dan yang satunya kita taruh sini. Untuk seperti video, dimana di seperti video itu dia yang garis atas dengan garis atas hijau dengan garis atas merah itu di mate menggunakan coincident. Mari kita coba. Nah, ini dan yang ini. Kita klik OK. Nah, ini kan bisa gerak. Selanjutnya kita mate lagi sisi yang samping hijau kiri ini dengan sisi merah yang ini. Kita consider. Oh iya, sebelumnya untuk ukurannya kita ganti terlebih dahulu menjadi IPS karena nanti di bagian sisi keduanya itu akan ada jarak antara bawah yang ini dengan sisi bawah yang satu lagi itu menggunakan inci. Jadi kita ubah ke IPS menggunakan inci. Nah, lanjut lagi, kita akan pilih yang coincident ini, kita klik OK. Nah, ini akan bisa bergerak-gerak seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat sudutnya antara sisi permukaan atas yang hijau dengan sisi permukaan atas yang merah. Nah, ini dengan ini. Kita pilih derajat. Kita pilih, kita ketik 130 derajat. Oke. Kita klik OK. Nah, maka otomatis dia akan berubah menjadi 130 derajat. Nah, untuk digambarkan ada 4 hijau. Jadi kita tinggal tambahkan saja insert komponen dan browse. Kita tambahkan yang hijaunya. Kita map lagi dengan sisi yang di atas ini dengan sisi yang paling ujung kiri ini, yang merah. Yang ini dengan yang ini kita paralel, klik OK. Selanjutnya kita mapkan lagi sisi ini dengan sisi yang ini. Kita consider, klik OK, dikeatasin. Setelah itu kita pilih mate lagi. Sisi yang bawah ini dengan sisi yang merah ini. Kita consider, kita klik OK. Nah, yang sudah saya bilang tadi, kalau antara sudut sisi ini dengan sudut sisi garis ini dengan sudut garis hijau yang paling pinggir ini akan ada jaraknya, maka dari itu kita akan mengubahnya satuannya dengan IPS karena disuruhnya itu adalah inci. Langsung saja kita pilih yang ini dengan yang garis ini. Kita ubah dulu, kita menjadi 1 inch. Klik OK. Mungkin kita bisa tanpa insert komponen lagi, kita bisa mengopinya. Caranya itu tekan Ctrl. Nah,
ulang. Sebentar. Nah, sudah. Satu lagi. Nah, sudah. Dan yang ini sama seperti yang sebelumnya. Kita pilih bagian yang matte terlebih dahulu. Ini dan ini dan ini. Kita konsisten. Kita klik OK. Lalu sisi yang bawah matte lagi. Kita hapus, kita pilih yang sisi bawah ini dengan sisi yang ini. Kita konsisten, kita klik OK. Lalu kita kasih jarak lagi antara yang kedua dengan yang ketiga. Sisi garis yang bawah ini dengan sisi garis yang bawah kedua. Kita kasih jarak 2 inci gambarnya video. Kita klik OK. Nah, seperti ini sudah. Selanjutnya kita buat yang paling ujungnya. Sama seperti yang ini. Kita hapus terlebih dahulu. Kita mengopinya di bagian yang ini aja. Nah, kita pilih matte. Terus langkah selanjutnya kita pilih yang garis hijau atas garis ini dengan yang merah. Oh, maaf. Sebelumnya saya akan delete terlebih dahulu. Kita masukkan insert komponen saja. Kita browse. Pilih yang ini, klik open. Nah, sudah. Kita pilih matte. Garis yang ini dengan garis yang ini. Kita konsidenkan, kita klik OK. Lalu matkan yang sisi depan ini dengan yang ini, kita konsiden, kita klik OK. Lalu kita matkan lagi sisi yang ini dengan yang sisi yang ini, yaitu ukurannya 130. Oke. Mohon maaf, ada kesalahan. Kita ulangkan saja. Kita copy saja deh yang ini. Atau kita buat masukkan insert komponennya lagi. Yang ini dan ini. Kita pilih matte. Yang ini dengan yang ini. Konsiden, kita klik OK. Lalu yang depannya juga kita konsidenkan. Nah, ini masih bisa bergerak. Selanjutnya kita matkan lagi dengan mengasih sudutnya sisi yang ini dengan yang ini. Kita ubah menjadi 130. Nah, kita klik OK. Nah, ini sudah sama seperti sebentar. Nah, ini sudah sama seperti
contoh yang di video, dimana juga full define, yang berarti sudah full sesuai, tidak ada yang salah-salah. Selanjutnya di sini saya akan membuat nomor 63, di mana nomor 63 ini uh, suruh menjelaskan tentang mat yang log mat. Nah, partnya itu sama seperti yang nomor 62. Langsung saja kita pilih yang assembly, kita klik OK. Yang sudah saya bilang, uh, nomor 63 itu sama dengan nomor 62 untuk partnya. Langsung saja kita masukkan partnya. Nah, sudah. Kita copy saja dengan cara yang sudah saya jelaskan. Klik Ctrl. Nah, sudah. Sudah seperti ini. Lalu gimana sih caranya untuk di lock? Nah, kita pilih logmate itu adalah jenis fitur di SolidWorks untuk mengatur posisi dan gerakan agar partnya itu terkunci. Jadi tidak bisa gerak. Nah, contohnya ini seperti ini. Kita face yang satu ini dengan face yang ini. Kita lock. Nah, klik OK. Nah, maka dia kalau kita akan gerakan tidak bisa jadi dua-duanya ikut gerak juga. Nah, seperti itu. Ya, di sini saya akan membuat nomor yang 65, di mana 65 ini kita disuruh membuat grafik assembly di internet seperti gambar di gambar terakhir. Langsung saja kita buka aplikasi SolidWorks ya. Kita klik assembly, kita klik OK. Setelah itu kita masukkan part-partnya, kita pilih komponen dan kita pilih close. Kita pilih yang 65, kita pilih yang 65. Kita masukkan semuanya aja. Kita klik open. Nah, kita masukkan. Kita masukkan yang ini juga. Ini dan yang ini. Langkah selanjutnya kita akan memfixkan part mana yang akan tetap. Kita pilih yang ini saja karena gambarnya tadi yang dimasuk-masukkan ke yang langsung saja kita apply yang mode fix atau tetap, dan yang ini kita ubah ke float. Selanjutnya ya coba ini masuk ke merah. Kita pilih kita konsentrik, terus kita pakai. Selanjutnya kita pilih lagi, pilih sisi yang bagian coklat depan ke sisi bagian merah. Kita insiden, terus kita klik OK. Selanjutnya yang hijau juga sama seperti tadi. Kita pilih, kita pilih ini dan yang ini. Kita konsentrik, kita klik OK. Setelah itu juga sama. Ini dan yang ini kita klik consider dan OK. Selanjutnya yang bagian ini kita masukkan ke dalam bagian coklat. Yang di sini ke yang sisi bagian awal. Kita konsentrik, kita OK. Kita perhatikan. Setelah itu yang hijau juga sama seperti tadi. Kita masukkan ke dalam lubang yang berbeda. Kita pilih.
yang ini dengan yang ini. Kita konsep sebentar. Dari ini kita pilih ini dan yang ini. Kita konsentrasi, kita pilih. Selanjutnya kita pindahkan ke tengah. Kita akan konsiderkan ya kita bisa bergerak di konsiderkan ini dengan kesibukan yang konsisten dari oke. Nah itu masih bisa kita konsiderkan median sisi median yang ini dengan isi bagian merah dengan yang kita oke dan saya tambah yang dulu 6,5 berarti jarak ini dengan jarak merah. Kita ubah ke MMS karena tadi satu lain MMS. Itu jaraknya dari 6,5. Selanjutnya ini kita konsiderkan yang ini dengan yang ini. Ini sudah tidak bisa. Jadi kita konsiderkan lagi yang ini. Nah, kita oke. Selanjutnya kita yang masukkan ke bola ini. Sebelum itu kita kan oke. Selanjutnya kita ini kita masukkan sininya dengan sisi ini. Kita konsentrasi terus kita klik oke. Dan yang ini masih bisa bergerak, kita akan konsiderkan dengan yang ini. Isi yang ini kita consider kita oke. Selanjutnya di sini tadi ukuran untuk ukuran dari sini ke sini itu 140. Kita pilih selanjutnya kita pilih bagian sisi yang ungu ini dengan yang sisi hijau depan. Kita pilih ini adalah 140. Kita oke. Nah ini sudah 140 derajat. Selanjutnya kita akan mengunci atau menolak si pintu ini. Kenapa? Karena supaya
tidak undefined. Nah, satu ini selanjutnya sisi yang ini juga kita lock, kita klik OK. Selanjutnya kita lock, kita klik OK. Ini juga kita pilih mate, kita lock, kita klik OK. Ini sudah kita cek satu. Ini atas kita Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan part 66 atau nomor 66 yang exercise pertama. Gambarnya seperti contoh data. Langsung saja kita buka aplikasi lagi. Kita klik yang ascending, kita klik OK. Selanjutnya kita akan masukkan partnya lagi. Setelah itu kita akan masukkan partnya yang nomor 66 bagian yang ini. Nah, karena tadi gambarnya ada dua gambar ini, kita akan mengcopy saja. Kita klik ini, kita klik kontrol. Selanjutnya kita akan meloading si gambar satunya ini. Nah, kita klik OK. Kita akan consider bagian yang bawah ini dengan sisi bagian bawah ini. Kita akan considerkan. Selanjutnya kita akan considerkan lagi sisi bagian yang ini dengan yang ini. Kita considerkan. Nah, ini sisihkan. Kita akan considerkan lagi bagian yang dengan yang ini. Kita considerkan, kita klik OK. Maka dari itu gambarnya sudah jadi dan
buat tutorial nomor 66 yang exercise kedua. Di mana yang exercise kedua ini kita disuruh membuat gambar yang sudah tertera di layar. Langsung saja kita buka aplikasi SolidWorks-nya terlebih dahulu. Kita pilih yang part assembly, kita klik OK. Selanjutnya kita pilih insert komponen dan kita pilih part yang ingin dimasukkan, yaitu part yang 66 yang exercise kedua. Yang ini. Yang dari sini. Kita open. Selanjutnya kita masukkan saja part-partnya. Nah, partnya kan cuma ada 3 komponen, sedangkan ini kita kan yang oranye itu ada 4 dan yang ininya ada 2 dan 2. Langsung saja kita akan mengkopinya dengan cara kita klik tekan ini dan kita klik Ctrl. Ini juga kita buat 4. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengkonsentrik bulatan ini dengan bulatan ini. Kita pilih mate. Kita pilih bulatan yang ini. Sebentar. Yang ini dengan yang ini. Kita konsentrik, kita klik OK. Selanjutnya kita akan konsidenkan permukaan bawah yang ini dengan permukaan atas yang kiri. Kita pilih mate lagi. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Kita konsiden. Kita klik OK. Selanjutnya yang bawah juga seperti gambar, bawahnya nempel di paling bawah. Kita pilih mate. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Kita konsentrik. Kita pilih mate lagi. Kita pilih permukaan bawah ini dengan permukaan atas yang untuk dengan permukaan bawah yang ini. Kita konsiden. Nah, ini kan sudah, tinggal yang sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu kita rotate dulu menggunakan komponen dan kita pilih rotate komponen. Kita rotate biar mempermudah saja. Kita klik OK. Selanjutnya kita konsentrikan lagi dengan sisi yang bulatan ini. Sisi bulatan ini dengan yang ini kita konsentrik. Kita klik OK. Ini kan masih bisa digerakkan. Kita akan mengkonsidenkan. Kita pilih ini, mate-nya menggunakan sisi bagian atas permukaan ini dengan permukaan bawah yang persegi panjang ini. Kita konsiden, kita klik OK. Selanjutnya yang bawah juga kita konsentrikan menggunakan mate. Kita pilih permukaan yang ini dengan yang ini. Kita konsentrik. Ini kan masih bisa digerakkan. Kita akan mengkonsidenkan lagi. Yang ini dengan yang ini. Kita konsiden. Oke. Oke. Nah, ini kan masih bisa gerak-gerak. Kita akan mengkonsidenkan lagi. Oh, kita akan plot saja biar bisa bergerak. Yang ininya kita hapuskan. Nah,
kita akan menggunakan mate. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Kita consider. Kita pilih mate lagi yang bawahnya. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Kita consider. Kita klik OK. Kita mate lagi. Sisi permukaan yang ini dengan yang ini. Kita konsiderkan juga. Kita klik OK. Yang bawahnya juga. Dan ini dengan yang ini. Kita konsider. Kita klik OK. Nah, ini kan sudah, tinggal kita masukkan tabung ini ke dalam sini. Kita pilih mate. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Kita konsentrik. Klik OK. Kita masukkan semuanya terlebih dahulu. Konsentrik menggunakan jenis mate konsentrik. Ini dengan yang ini. Oke. Nah, kalau sudah kita konsentrik, ini kan kontainer itu masih bisa ke atas ke bawah. Kita akan menguncinya dengan mate consident. Kita pilih permukaan tabung coklat yang atas ini dengan permukaan atas persegi panjang abu-abu yang ini. Kita consident, kita klik OK. Nah, maka ini tidak bisa bergerak. Selanjutnya kita apply ke semua tabungnya. Kita menggunakan mate consident. Ini kita consider. Kita mate. Ini kita consider. Kita akan menguncinya atau mengeloknya pin yang kita lock. Dengan yang ini kita lock juga. Sampai lagi. Yang ini dengan yang ini kita lock. Satunya lagi. Ini dengan yang ini kita lock. Oke. Nah, maka gambarnya sudah jadi seperti di contoh soal nomor 66 di exercise kedua. Ini juga lagi sama. Kita pilih yang sisi ini dengan sisi yang ini. Kita lock. Kita klik OK. Selanjutnya itu kita pilih yang ini dengan yang ini. Kita lockkan. Kita klik OK. Selanjutnya kita proses lagi. Dengan yang ini kita lock.
Kita cek lagi ini dengan yang ini, kita kasih drive, kita cek lagi. Kalau nah ini sudah jadi. Mungkin itu saja video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.